luôn cho cầu thủ cảm giác thoải mái nhất. Ông ấy là người lên tinh thần ở tập chuyên môn. Các cầu thủ được chia làm hai đội. Halo cuy, selamat datang di pecinta Timnas Indonesia. Salam Timnas, salam Garuda. Nah, tim nasional Indonesia nih harus berpuas diri dengan hasil imbang kontra Bangladesh kemarin. Hasil ini ikut ramai dibicarakan seluruh pecinta Timnas Indonesia. Para pemain dinilai kurang tepat nih dalam menerapkan instruksi dari pelatih Shin Tae-yong. Banyak juga yang bilang timnas loyo dan kurang bersemangat. Nah, ternyata komentar seperti ini juga sempat disampaikan oleh Gong Oh-kyun, mantan staf Shin Tae-yong yang saat awal dikontrak untuk mengarsiteki penggawa Garuda dulu. Jadi Gong Oh-kyun melihat atau berpendapat kalau timnas Indonesia kurang etos kerja dan kurang bersemangat, juga sangat sulit didekati. Nah, gimana beritanya? Yuk. Gong Oh-kyun atau yang bisa kita panggil Pak Le aja ya, Pak Le Gong, saat ini telah mengemban tugas sebagai pelatih kepala timnas U23 Vietnam. Ia mengambil alih kursi kepelatihan timnas U23 Vietnam dari tangan kakek Park Hang-seo, atau paman, kakek aja lah. Kakek Park memang sudah lama mengisyaratkan akan meninggalkan kursi kepelatihan timnas U23 Vietnam. Nah, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin fokus ke tim senior aja nih. Oleh sebab itu, selepas SEA Games 2021 lalu nih, kakek Park langsung menunjuk Pak Gong atau Pak Le Gong sebagai suksesornya. Nah, Pak Le Gong pun sendiri menandai karir perdananya bersama tim Vietnam muda pada ajang Piala Usia U23 2022. Sebelum mulai tugasnya tersebut, Pak Le Gong terlihat menghadiri sebuah sesi wawancara bersama salah satu media asal Vietnam. Ya, beliau nih banyak bercerita tentang perjalanan karirnya hingga bisa menangani timnas U23 Vietnam saat ini. Pak Le Gong pun tampak menceritakan pengalamannya pada saat bekerja di bawah arahan coach Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Shin Tae-yong sempat mempekerjakan Pak Le Gong saat awal-awal ditunjuk menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia. Akan tetapi nih, Pak Le Gong memilih untuk mundur nih akibat pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di seluruh dunia. Namun alasan tersebut bukanlah satu-satunya penyebab Pak Le memilih mundur dari timnas Indonesia. Ada beberapa faktor lain juga yang ternyata membuat Pak Le Gong memutuskan untuk berpisah dengan Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia dirasa agak sulit mengikuti step instruksi yang diberikan oleh tim pelatih, katanya. Sepanjang bekerja di tim nasional Indonesia, Pak Le Gong mengaku para pemain sulit didekati dan enggak ramah. Dia bilang, kesan pertama waktu di Indonesia pemainnya agak jauh dan bisa dibilang agak susah didekati, kurang ramah. Jelas Pak Le Gong yang dilansir dari superbowl.id melalui The Tau 247. Ya, 247 gitu aja. Dalam latihan tersebut, para pemain Indonesia juga menunjukkan kesulitan dalam belajar. Saya pikir ini mungkin karena perbedaan budaya, tambahnya. Akan tetapi, Pak Le Gong merasa perbedaan budaya bukanlah faktor yang menyebabkan para pemain timnas Indonesia sulit didekati. Menurut Pak Le Gong, para pemain timnas Indonesia ini nggak memiliki visi misi yang sama dengan dirinya. Pak Le Gong menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia tidak memiliki tekad yang cukup baik dalam sesi latihan. Hal tersebutlah yang membuat Pak Le Gong mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia ini sulit bekerja. Ya, kita banget lah ya kalau rebahan kita bisa berbulan-bulan. Tetapi setelah beberapa sesi, saya menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Nah, terus apa dong? Jadi pemain Indonesia tidak memiliki semangat yang cukup baik, tekad yang cukup seperti yang saya inginkan, sehingga sulit untuk bekerja, jelasnya. Beda halnya dengan pemain Indonesia, Pak Le Gong mengatakan para pemain Vietnam jauh lebih memiliki etos kerja yang baik. Oke, Etos kerja tersebutlah yang membuat Pak Le Gong lebih menyukai pemain Vietnam dibanding pemain Indonesia. Pak Le Gong juga berkata bahwa etos kerja yang dimiliki Vietnam mengingatkannya pada era atau pada para pemain Korea Selatan. Semuanya berbeda ketika saya pergi ke Vietnam. Saya melihat pemain Vietnam sangat bertekad, bekerja keras, dan menunjukkan sikap yang sangat progresif seperti pemain Korea. Selama minggu pertama atau lebih, mereka mengalami sedikit kesulitan karena mereka belum pernah bertemu saya sebelumnya. Tapi para pemain Vietnam memiliki sikap berbeda yang membuat saya lebih menyukainya, tegas Pak Le Gong. Nah, menurut gua emang ya pemain Indonesia atau mungkin budaya kita kali ya yang mending rebahan, atau kalau bisa slow ya slow aja kali ya.
Ya, kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia hanya bisa mendoakan dan semoga tim nasional Indonesia semakin maju, dan maju.